Pandemi Bante. Ya, Ini pertanyaan dari saya ditanya Bante waktu teman saya ulang tahun. Jadi dia itu mantan Buddhis Bante. Jadi dia merasa kayak yang penting buat baik. Sekarang dia adalah agnostik Bante. Terus ada satu pertanyaan yang kebetulan waktu itu saya memang sulit untuk menjawabnya. Dia bertanya tentang sila kelima Bante. Yaitu aku bertekad ya untuk tidak mabuk. Pertanyaan dia adalah kalau dia minum tapi dia nggak mabuk, itu melanggar gak? Itu pertama. Lalu yang kedua adalah apa ruginya kalau misalkan dia minum untuk diri sendiri? Kan dia tidak melukai orang lain gitu. Dan at least katanya minum itu kan untuk merelaksasi diri dia gitu. Itu aja sih Bante. Terima kasih Bante. iya. Saudara-saudari, agnostik itu artinya seperti hampir ateis, ya. Tapi saya jelaskan, kalau ateis itu dia yakin tidak ada yang namanya Tuhan, ya. Tidak ada yang namanya dewa, neraka, surga, dia nggak percaya, dia tolak. Kalau agnostik, dia nggak tahu, ya. Jadi kalau Anda tanya dia, Tuhan ada apa enggak? Nggak tahu, dia jawabnya gitu. Saya tidak peduli, tapi saya nggak bilang nggak ada. Itu agnostik, ya. Jadi agnostik itu masih lebih lembut rasanya. Karena logika dia juga benar. Tuhan ada apa enggak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu, ya. Tapi kalau ateis dia jawab nggak percaya, nggak ada itu, nggak masuk akal, ya. Agama Buddha hukum karma ada enggak? Enggak ada, enggak masuk akal, itu ateis. Agnostik enggak tahu. Karma benar apa enggak tahu, itu agnostik. Baik. Temannya saudara Suka agnostik, nanya saya, nanya kok Suka ya, boleh enggak minum? Saudara-saudari, ini saya harus jawab dengan hati-hati ya. Saya lihat sudah ada 2 HP yang merekam. Ya, nasib Anda di tangan saya. Ya. Nah, yang botolnya masih penuh, nasib Anda di tangan saya. Ya. Dengar baik-baik ya. Di antara para biku menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Beda biku, beda jawaban. Ya. Jadi, ada biku yang menjawab, minum itu tidak boleh setetes pun. Ya, ada biku yang menjawab seperti itu. Tapi ada biku yang menjawab minum boleh, tapi tidak sampai mabuk. Ya. Dan yang menjawab kedua jawaban ini dua-duanya biku yang hebat. Yang menjawab minum boleh, tapi jangan mabuk itu adalah Bante Damaudo Mahatera. Yang kalibernya sudah tidak perlu dipertanyakan. Seorang master suta tingkat dunia. Ya. Ibarat Bante Panyawaronya Malaysia. Sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan sangat strict. Kalau Anda berpikir beliau jawab begini, beliaunya nggak strict. Enggak. Bante Damaudo itu sangat strict. Dipan beliau, tempat tidur beliau itu dari kayu, tidak ada kasurnya. Dan hanya sepas badan. Jadi kalau baru datang ke tempat beliau itu, para biku tidur bisa jatuh. Dipannya pas badan. Saya dulu saking kepengen latihan di tempat beliau, saya di Wat Bowen tidur itu di atas dipan kayu. Kasurnya saya keluarin. 2 minggu itu pinggangnya sakit. Anda boleh coba kalau tidak percaya. Setelah itu, papan kayu ini ternyata nyaman. Beneran. Nyaman. Ya. Kayak spring bed terkenal. Ya. Anda mungkin ragu. Coba aja. 2 minggu, 3 minggu tidur di kayu. Setelah itu nyaman. Aneh. Kalau Anda tanya saya kenapa bisa nyaman, saya juga nggak tahu. Malahan terakhirnya nggak mau tidur di kasur. Siapa di sini yang tidur di atas papan kayu? Ah, nyaman nggak Bu? Ah, nyaman ya. Untung Ibu dukung saya. Waduh, sayang saya nggak ada hadiah ya. Waduh, biasanya ada apel, saya kasih apel ya.
Ya, lanjut ya. Beliau mengatakan begini. Sila kelima itu adalah melatih diri agar tidak mabuk. Tapi dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha, kadangkala bohwat, harus minum sedikit. Contohnya apa? Anda berbisnis dengan orang Tiongkok. Anda dikasih pegang satu tangan produk dia. Satu Indonesia, Anda satu tangan. Hebat enggak? Lalu dia tuangin Anda ciu. Nah, cobalah Anda nggak minum. Cobalah Anda nggak minum. Dia koyak kontraknya. Betul? Anda harus bagaimana? Ah, lim tampuk. Eng siu peng iu. Gitu ya. Gara-gara saya ngomong begini direkam, dipotong TikTok lagi ya. Mampuslah saya ya. Ada gerakan minumnya lagi. Ya. Minum sedikit eng siu peng iu. Eng siu itu apa bahasa Indonesianya? Menghargai. Ya. Di beberapa culture itu untuk menghargai persahabatan. Tapi saya pernah ceramah begini, saya ditegur umat. Ya, saya ditegur umat. Tapi kenyataannya, ada orang bekerja, ya bosnya meminta dia minum sedikit. Kadang-kala sampai, lu lim tampuk pun dia, eng siwa gitu. Ya, sedikit aja kamu nggak bisa. Jadi problem besar. Baik, Anda silahkan mau ikut jawabannya siapa ya. Yang Bante setetes pun tidak boleh. Satu lagi yang untuk culture, penghargaan, gak apa-apa. Ya, Anda terserah Anda ikut siapa. Kalau Bante pribadi ikut siapa? Saya ikut Bante Damaudo Mahatera. Karena saya belajar dari beliau. Dan menurut saya jawaban beliau masih logis. Ya, karena Anda mungkin tidak pernah terperangkap di keadaan kalau nggak minum beneran nggak bisa. Beneran nggak bisa. Baik. Tapi yang menjadi problem adalah mabuk. Sekarang suka nanya saya, kalau mabuk kenapa, buruknya apa? Oh, buruk sekali. Anda cek nanti di Google. Ada nggak orang membunuh orang tanpa sadar karena mabuk? Cek. Pasti ada. Ya, mohon maaf, bukan hanya membunuh. Kejahatan lainnya. Nggak sanggup saya omongkan. Ya, Anda paham sendiri. Ya. Begitu banyak kejahatan bisa terjadi kalau kita lost control. Bisa bunuh orang loh. Bangun-bangun ibu kandung kita sudah meninggal coba. Duka atau suka? Duka yang sangat luar biasa. Aku salah garuka kama lagi. Ya. Jadi mabuk itu sangat berbahaya. Bahkan bukan hanya orang lain. Dia bisa bunuh dirinya sendiri karena mabuk. Karena dia sudah lost control. Lalu tidak hanya itu. Orang kalau sudah mabuk, dia bisa ceritain rahasia dia tanpa dia sadari. Bangun-bangun, hidupnya sudah hancur. Jadi kalau bertanya mabuk bisa, emang mabuk bahayanya apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, mabuk itu sangat bodoh. Bodoh itu adalah kebalikan dari bijaksana. Ya, mau kesenangan singkat, hancurnya panjang. Kalau bijaksana, sulitnya singkat, manfaatnya panjang. Ini namanya bodoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tolong. Ya, jangan mau mabuk. Jangan mau mabuk. Kalau Bapak Ibu yang sanggup untuk berpikir, saya minum sedikit pun gak mau Bante. 2 jempol. Betul ya? Saya kasih 2 jempol. Anda silakan pilih versi yang Anda mau. Saya kasih 2 jempol. Yang bohwat. Ai eng siu peng iu. Nah, Anda pakai ceramahnya Bante Damaudo. Ya, itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Kalau kerugian yang lain Bante, oh, liver bisa rusak. Ya, sirosis hati. Saya dulu punya teman. Aduh, ini direkam lagi ya. Nggak apa-apalah, udah lama nggak ketemu ya. Saya dulu punya teman. Seneng banget minum. Ayahnya sendiri meninggal karena sirosis hati. Tapi tetap tidak mau bertobat. Anda tahu, pulang dari klub itu jam 4 pagi, jam 4.30 barangkali. Dalam keadaan mabuk dia bawa motor. Itu bodohnya double. Mabuk itu kebodohan. Sudah mabuk bawa kendaraan, kebodohan. Ya, kebodohannya double. Anda tahu apa yang terjadi? Dia naik motor begitu pedenya sambil mabuk, loncat ke Sungai Sampali.
Anda yang pernah ke Medan mungkin tahu Sungai Sampali buar masuk sama motornya. Masuk ke sungai Bapak Ibu Saudara, ya. Hebatnya tidak meninggal. Nah, masuk ke sungai dia tidak meninggal. Itu hebatnya. Tapi saya lebih kagum lagi. Lebih hebatnya lagi apa? Setelah itu masih mabuk lagi. Nah, itulah manusia. Aneh banget. Bandelnya minta ampun ya. Ya, terima kasih banyak pertanyaan saudara suka. Ya, jawabannya mabuk itu sangat banyak bahaya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang nggak puas silakan direspon. Kalau tanya saya boleh minum, saya ulang lagi dari awal. Ya. Betul ya? Boleh minum nanti. Saya harus ulang lagi dari awal. Karena tidak semua jawaban boleh dijawab secara langsung. Nah, ngerti ya? Nah, tidak semua jawaban bisa dijawab secara langsung. Nah, itulah jawaban terbaik ya. Cie-cie ya. Silahkan yang lain. Ya, silahkan. Nama budaya Bante, saya Paramita. Kebetulan saya juga ada pertanyaan dari teman saya yang non-Buddhis Bante. Jadi pertanyaan beliau begini, ada dua Bante. Di agama Buddha itu kan ada alam hewan ya Bante. Nah pertanyaan dia, apakah yang terlahir di alam hewan itu bisa mencapai penerangan sempurna? Saya takut salah menjawab sih Bante, jadi saya butuh insight juga dari Bante kan. Yang kedua itu, jika memang tidak bisa, bagaimana supaya yang di alam hewan ini bisa setidaknya terlahir di alam yang tinggi, mungkin di alam manusia, supaya dia bisa mencapai penerangan sempurna gitu Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Saudari Paramita. Nah, jawabannya hewan tidak bisa mencapai kesucian di alam binatang. Ya, itu jawaban terbaik sesuai Sutta. Tapi kalau nanti jawabannya tidak dari Sutta, barangkali kita bisa menemukan cerita binatang yang bijaksana. Tapi itu tidak dari Sutta. Apa bedanya? Agama Buddha itu sudah 2600 tahun. Kita harus mengerti bahwa banyak sekali cerita tambahan itu bukan dari Sang Buddha. Ya, dalam artian setelah Sang Buddha wafat, muncul legenda-legenda India, muncul kitab-kitab baru, ya, dan itu mengubah ajaran Buddha. Tapi orang juga menganggap itu adalah ajaran Buddha. Padahal yang Buddha ajarkan cuma segini, ibaratnya begitu. Anda tahu Te Ching, tahu Te Ching, kitab Taoisme. Saudara-saudari tahu nggak penemu Tao itu siapa? Lao Tzu, anak tua, ya, Lao Tzu itu nama beliau. Beliau hanya nulis satu kitab, namanya Tao Te Ching. Kitabnya Anda bisa cari di Gramedia, ya. Kitabnya cuma setipis ini. Buku tulis biasa, buku tulis kecil, ya. Ini ukuran apa? A5 ya. Ukuran lebih kurang A5, setipis ini. Mungkin cuma 90-80 halaman mungkin. Itulah kitab Tao Te Ching. Tapi setelah beliau meninggal, Anda pergi ke perpustakaan agama Tao. Satu perpustakaan bukunya. Ngerti? Sama seperti agama Buddha. Yang Sang Buddha turunkan ajarannya, kalau dikitabkan itu cuma segini. Tapi, kitab terus bertambah. Buktinya apa Bante kitab terus bertambah? Buktinya apa? Sederhana sekali. Apa bedanya Theravada dengan Mahayana? Apa beda Mahayana dengan Tantrayana? Buku yang dibaca. Tanda tanyanya adalah, kok yang dibaca bisa berbeda? Kan gurunya sama. Logis? Itu karena ada buku tambahan. Ya. Oleh karena itu, kalau dari kitab yang memang diajarkan Sang Buddha, binatang itu tidak bisa mencapai kesucian. Ya. Tapi kalau Anda dengar ada binatang mencapai kesucian, Anda cek. Biasanya itu kitab tafsir. Ya, biasanya itu kitab tafsir. Di Theravada namanya Atthakatha. Kitab tafsir ditafsirkan lagi, namanya Tika. Yang sudah kitab tafsir ditafsirkan namanya Tika, ditafsirkan lagi, namanya Anutika. Ya, jadi saya tidak tahu buku di level apa yang dibaca. Lanjut.
Jadi kita sudah fix jawabannya. Binatang tidak bisa mencapai kesucian. Kalau tidak percaya, ambil dogi satu ekor yang IQ-nya paling tinggi. Cari dogi yang IQ-nya paling tinggi. Ya, apa Bante dogi yang IQ-nya tinggi? Poodle IQ-nya cukup tinggi. Ya, Australian Shepherd IQ-nya cukup tinggi. Ya, Husky banyak drama ya. IQ-nya tidak terlalu tinggi, nangis-nangis saja dia. Ya, anjing itu sifatnya banyak. Ya, saya sangat suka anjing ketika masih jadi umat. Anda cari dogi yang IQ-nya tinggi, jelaskan dharma ke dia, nggak ngerti dia, ya nggak ngerti. Lalu kalau Anda berpikir, Bante, anjing saya itu kalau saya kasih tahu dia ngerti kok, enggak. Dia itu baca body language Anda. Dia sudah bisa nangkap feeling Anda. Nggak percaya? Nggak percaya saya tantangin. Dia paling suka makan apa? Nugget Bante. Oke. Anda taruh nugget di tempat yang tersembunyi. Terus kasih tahu dia. Wah mau kasih lu nugget loh. 10 potong. Tapi di rumah tetangga itu nomor 17. Lu datang aja ke rumah dia. Nuggetnya ada di sana. Saya jamin dia nggak ke sana. Nggak mungkin dia nggak mau nugget kan? Nah, tapi saya agak kasihan kalau saya ngomong begini ke Anda. Karena ada orang yang saking sayang sama doginya, dia bilang apa? Dogi saya bisa ngerti saya, Bante. Saya juga penyayang anjing. Ya, bukan mau merusak keyakinan Anda, tapi dogi Anda tidak pernah mengerti Anda. Dia ngerti sedikit body language kita. Dia ngerti sedikit bahasa kita. Dia ngerti sedikit feeling kita. Yang dia bisa ngerti perkata. Perkata bisa. Ya, kalau Anda ngajari dia, ini, contoh ini. Tisu. Ini tisu, dia mungkin masih bisa dapat ngerti ini tisu. Ya, saya pernah baca penelitian, kalau tidak salah anjing bisa dapat sekitar 40-50 kosakata benda. Ya, dia bisa ngerti. Ya, kalau dia suka nugget, Anda bisa coba tes dia. Pisang, dia diam. Apel. Keju. Nugget. Bangun dia ya. Dia tahu perkata. Nomor 2. Tapi bagaimana Bante agar para binatang tiraksana bisa mencapai tingkat kesucian? Rumusnya sama kok. Mereka harus menunggu karma buruknya habis. Ya. Menunggu karma buruknya habis, lahir lagi. Setelah lahir, berjuang belajar dharma. Yang mana sungguh sangat sulit. 1, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Yang kedua, sulit pula mempertahankannya. Yang ketiga, sungguh sulit kehidupan manusia. Yang keempat, sulit pula bertemu dengan dharma. Selanjutnya, sulit pula mempraktekkannya. Ya, jadi dia harus melewati level-level sulit yang begitu banyak. Lalu, Anda yang sudah melewati itu semua, nasib Anda ada di tangan Anda. Ngerti maksudnya ya? Kita nggak sadar loh, kita bisa duduk di sini, kita sudah melewati berapa banyak kesulitan, ya. Ya, jadi daripada kita khawatir dogi yang ada di rumah, Anda yang sudah dekat sekali dengan pencapaian kesucian, Anda harus berjuang. Ya. Ada salah satu video Bante Damadiro, beliau mengatakan, Sotapanna itu tidak sulit. Ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara berjuang mencapai Sotapanna. Beliaunya mengatakan Sotapanna itu tidak sulit. Biasanya saya kasih pelajaran namanya 10 Samyojana. Di sana saya bahas bagaimana mencapai Sotapanna. Ya, 10 Samyojana. Anumodana pertanyaannya. Terjawab semua? Ya, sia-sia ya. Silahkan, Cik. Namo Buddhaya Bante. Nah, Namo Buddhaya. tentang binatang lanjut ya. Nah, ini 20-an tahun yang lalu saya pernah miara 2 ekor kura-kura matahari, sangat kecil, paling segini ya. Nah, saya masih jauh dari Buddhism dulu. Berapa tahun yang lalu? 20-an tahun yang lalu. 20 tahunan. Iya. Oke. Itu 2 ekor kura-kura kecil.
Saya tuh penyayang binatang tuh memang sayang banget. Semua binatang saya sayang. Jadi saya tiap hari tuh kasih dia makan buah-buahan. Suatu hari saya tuh nggak sadar, saya tuh belum belajar Buddhism ya, nggak tahu tentang meta juga. Tapi saya lagi kasih dia makan, tiba-tiba timbul dari dada saya meta yang luar biasa, udah tak terbatas. Setelah masuk Buddhism, saya baru sadar, oh itu meta yang terpancar. Nah, waktu saya meta tuh keluar ya, cinta kasih yang luar biasa kepada 2 ekor kura-kura. Tiap hari kan saya kasih makan buah, ya dia manjang makan kecil, kepalanya kecil banget. Saat saya metanya memancar, itu 2 ekor berhenti makan, 2 ekor kepalanya memanjang dan mulutnya sangat lebar. Pertama kali saya melihat kura-kura punya mulut yang sangat lebar, benar-benar. Dan dua-dua menatap ke saya dan mulutnya buka dan dia bersuara yang luar biasa kencang. Seakan-akan dia mengajak saya bicara. Nah itu tadi kan Bante bilang binatang nggak bisa mencapai pencerahan. Tapi saat saya meta terpancar, itu 2 ekor kura-kura seakan-akan membalas. Berarti dia kesadarannya gimana tuh Bante? Kalau kesadarannya tinggi berarti dia bisa mencapai pencerahan dong Bante. Iya, jawaban terbaik yang bisa saya berikan, mereka merasakan meta dari ibu. Ya, bahkan gajah yang mau menabrak Sang Buddha dilepas oleh Dewa Data itu berhenti di depan Sang Buddha karena meta Sang Buddha. Jadi binatang itu sangat peka dengan feeling. Ya, tetapi binatang tidak pernah di level bisa memahami Dharma sampai mencapai kesucian. Saya tahu ini jawaban yang tidak memuaskan, ya. Tapi fakta adalah kebijaksanaan. Saya selalu berprinsip fakta adalah kebijaksanaan. Ya, jadi kalau binatang bisa mencapai kesucian, pasti terekam di dalam sutta. Sang Buddha memberikan khotbah yang cukup sering kepada para hewan. Karena Sang Buddha sangat rajin, ya, tetapi tidak. Sang Buddha kasih jadwal itu manusia dan dewa. Ya, Sang Buddha sangat rajin. 1 orang aja berpotensi beliau akan ajarkan Dharma. Ya, tetapi kenyataannya dalam jadwal beliau tidak ada sesi untuk hewan. Ya, Ibu mau merespon apa boleh? Terima kasih. Dan 2 ekor kura-kura itu setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian, dua-duanya digerogotin tikus. Digerogotin tikus. Dia kan cangkangnya gede kan, cangkangnya kan keras kan. Digerogotin sampai jadi daging-daging kelihatan. Aduh, bayangin betapa sakitnya. Tapi ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terlalu kecil juga nggak bisa dibawa ke dokter. Ya mau tak mau, ya tunggu dia mati aja gitu. Dan saya juga belum bisa baca parita. Terima kasih Bante. Ya, tidak apa-apa ya. Iya. Itu memang keadaan mereka lahir di alam menderita. Kita memang sangat sayang sama binatang ya. Mereka lucu, bisa jinak ya. Tetapi mereka terlahir di sana juga karena ada hal buruk yang mereka lakukan dulunya. Kita hanya bisa berharap semoga itu kelahiran yang terakhir dia menjadi kura-kura. Ya, semoga itu kelahiran terakhir dia sebagai kura-kura. Ya, saya punya sedikit keyakinan. Ya, tidak ada di sutta, tapi saya punya sedikit keyakinan para binatang itu yang bisa menjadi hewan peliharaan manusia, disayang oleh manusia. Saya berpikir bahwa karma buruk mereka di alam binatang itu sudah mulai menipis. Karena kalau dia tinggal di alam liar itu kan setiap detiknya bahaya. Dia bisa dimakan setiap detiknya, betul ya? Tapi dia bisa disayang, makanannya enak, ya. Ada dogi yang tidurnya ber-AC gitu. Musang kadang tidurnya ber-AC. Ya itu sedikit pertanda karma buruk di alam binatang dia itu sudah sangat sedikit. Ya, jadi sedikit keyakinan saya, barangkali makhluk-makhluk yang sudah jadi hewan peliharaan itu jauh lebih berpotensi naik ke alam selanjutnya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Begitu, Bu. Lanjut lagi Bante tentang binatang. Ya. Anak saya sekarang kan miara seekor anjing kecil sangat lucu. Dia sampai tidur juga bareng anjingnya. Jadi kan di dalam ajaran Buddha kan
menjelang ajal, jantung sudah berhenti, otak kan belum berhenti. Otak kan masih berpikir, apa semua karma keluar. Jadi seseorang yang sangat mencintai anjingnya, dia meninggal, misalnya seseorang yang sangat mencintai anjingnya luar biasa. Waktu dia mau meninggal, otaknya cuma mikirin anjingnya terus. Apakah dia akan terlahir menjadi anjing nggak, Bante? Tidak, Walaupun dia mikirin anjing itu terus, enggak. Tidak ada teori seperti itu. aman. Ya. Karena setiap orang itu, orang pada umumnya sebelum meninggal dia punya kecintaannya masing-masing. Ya, ada yang sangat cinta anaknya, ada yang sangat cinta rumahnya, ada yang cinta hobinya, hewan peliharaannya, komunitasnya, itu enggak apa-apa. Ya, kita akan terlahir kembali sesuai dana sila kita. Kebajikan, merawat sila atau tidak. Nah, di dalam sutta, yang bisa terakhir sebagai anjing itu kalau dia praktek seperti anjing. Jadi ada orang praktek persis seperti anjing di zaman Sang Buddha. Namanya Pertapa Sunakha. Nah, jadi setelah Sang Buddha lihat, dia Pertapa Sunakha ini datang ke Sang Buddha lalu nanya, kemana saya akan terlahirkan Sang Buddha? Sang Buddha jawab, setelah kelahiran ini, setelah kehidupan ini, engkau akan jatuh ke alam neraka. Sampai Sang Buddha seperti itu. Tapi apabila engkau masih memiliki karma baik yang cukup, engkau bisa lahir sebagai seekor anjing. Nah, dia menangis sedemikian rupa. Ya, dia punya teman satu lagi praktek seperti sapi. Jadi mereka manusia. Beneran kayak anjing, nggak pakai pakaian juga. Satu lagi beneran kayak sapi. Ya, lalu Sang Buddha memberitahu mereka berdua, kelak mereka berdua akan lahir di alam neraka. Tapi kalau masih ada kebajikan lampau, mentok-mentok yang satu lahir jadi anjing, satu lahir jadi sapi. Lalu keduanya nangis bersama. Ya, tapi tetap tidak mau berubah. Itulah pandangan saking kuatnya. Tetap seperti itu. Dia saking mencintai pandangannya. Ya, saya juga ketemu orang-orang yang bukan Buddhis, sudah belajar Buddhis, dia jawab saya, Bante, Buddhis paling masuk akal. Tapi dia tetap tidak bisa berpindah menjadi Buddhis. Aneh ya? Ya, itulah saking kuatnya keyakinan dia yang sudah terbentuk. Ya. Jadi kalau hanya rasa sayang terhadap anjing, enggak akan masalah. Karena yang menentukan kelahiran kita adalah kualitas dana, kualitas sila, kualitas panya. Gitu. Begitu ya, Bante. Makasih, Ya. Bante. Sama-sama ya. Saya tahu jawabannya belum bulat banget, tapi nggak mau saya bahas. Kalau saya bahas 1 jam. Ya, itu nanti saya tahu ada yang sudah mikir nih. Bagaimana dengan pikiran terakhir sebelum meninggal, Bante? Nah, saya tahu apa yang Anda pikirkan ya. Nggak ada waktu, skip ya. Cici silakan. Oh, dikasih kopi biar lembut. Ya, sadu-sadu. Ya, sehat selalu, bahagia selalu. Silakan. Ya, Ya. Wandami Bante, Ya. perkenalkan saya Agustini, saya dari Jakarta. Halus ini. Agustini. Agustini. Ya. Bante, saya ingin bertanya, tadi ketika Bante mengatakan tentang perumpamaan pembalap dan mekanik itu, saya teringat pada kata-kata Buddha, kalau saya tidak salah ingat adalah bahwa ajaran itu seperti rakit. Perumpamaan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari yang saya rasakan sendiri dan saya amati, terkadang sebagai umat Buddha itu bisa salah fokus, Bante. Maksudnya salah fokus pada rakitnya. Jadi tidak pada tujuannya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak salah fokus begitu untuk tetap pada tujuannya dan bukan pada rakitnya. Yang kedua, dalam sutta tersebut, Nah, satu dulu. Oh, ya, baik, karena baik. sulit. Ya. Baik, Bante. Satu dulu, baru nanti lanjut sama Baik, dua. Bante. Ya. Habis minum kopi, otaknya makin kinclong nanti ya. Tapi kopi itu untuk bereaksi setengah jam.
Jadi setengah jam lagi saya baru jawab ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, sangat bagus. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan, lihatlah Dharma seperti rakit yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Tapi apakah ada, Bante, orang yang tidak seperti itu? Nah, jawabannya ada. Maksudnya apa? Kalau Dharma sebagai rakit, setelah menyeberang rakitnya ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Dharma sebagai rakit, tujuan rakit apa? Menyeberang. Rakit itu bukan barang koleksi, betul? Jadi kalau rakit itu lecet, marah enggak? Ya, biar aja. Ngerti ya? Rakit itu lecet, ya apa boleh buat. Rakit memang bisa lecet, karena rakit digunakan untuk menyeberang. Sekarang rakit itu adalah Dharma. Menyeberangnya apa? Kalau rakit itu Dharma, menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Setuju? Ya, semua praktek Dharma itu mengurangi dosa, loba, moha. Kalau rakit menyeberang, tiba di pantai seberang. Menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Oke? Tibanya adalah lenyap dosa, loba, moha. Jadi menyeberang ini adalah prosesnya. Setengah jalan namanya sakadagami. 3/4 jalan namanya anagami. Tiba namanya arahat. Baik. Kalau rakit itu untuk menyeberang, Dharma adalah untuk mengurangi dosa, loba, moha. Sejauh ini setuju? Lumayan ya, lumayan setuju. Baik. Ada orang yang keliru. Malahan karena Dharma dia marah. Ya, malahan karena Dharma dia jadi serakah. Malahan karena Dharma dia jadi sombong. Contoh, ya, anak-anak ribut enggak apa-apa, ya, namanya adik-adik. Bapak Ibu jangan fokus. Anak-anak biar aja, enggak apa-apa. Saya tidak pernah terganggu suara anak-anak, ya. Mereka mau datang ke wihara aja kita udah happy, ya. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang adik-adik bosan juga. Lanjut ya. Contoh. Sang Buddha meminta saudara-saudari semua, bisa, lewat sini juga boleh. Sang Buddha meminta kita menurunkan kemarahan. Betul? Betul. Tapi kalau kadang demi membela Dharma seseorang menjadi marah, salah jalan enggak? Itu ketika dia tidak menggunakan Dharma sebagai rakit. Ngerti maksudnya ya? Nah, lanjut. Dharma untuk ngurangin keserakahan. Kadang-kadang orang karena Dharma jadi serakah. Contohnya apa? Bante, saya stres. Kenapa stres? Umat Buddha jumlahnya terus menurun. Saya sampai susah makan, Bante. Wihara sekarang sepi. Dharma itu kan supaya nggak stres. Ini orang karena Dharma jadi stres. Kalau jawaban saya apa? Ya biar aja sepi. Yang penting serius dengerinnya. Betul nggak? Kalau yang datang cuma 6, tapi dengerinnya sepenuh hati begini. Seneng nggak yang ngajar? Saya seneng kok. Ya, daripada 25 orang tapi
nggak denger. Liatin saya sih liatin, tapi pikirannya besok masak apa ya? Nanti pulang mau nonton apa ya? Nanti ngomong kok nggak selesai-selesai ya. Saya mengajar Bapak Ibu seminggu 4 sampai 5 kali. Jadi saya liatin Bapak Ibu begini, Anda dengar nggak dengar ketahuan. Ya, ketahuan karena saya sudah sangat sering mengajar. Lebih kurang begitu ya. Nomor 2, malah karena dharma dia jadi serakah. Serakah kawannya gelisah. Lanjut. Ada enggak setelah dharmanya tinggi, sombongnya minta ampun ada? Ada juga. Itu yang keliru. Ya, tidak menggunakan dharma seperti halnya rakit. Lebih parah lagi, ada yang rakitnya dia gendong. Bukan untuk menyeberang, rakitnya dia gendong. Kalau rakitnya dia gendong, apa maksudnya? Karena dharma hidupnya jadi susah. Ya. Contoh bagaimana maksudnya? Ribut terus di rumah. Kenapa? Nggak ngurusin rumah. Ngurusin wihara tok. Itu juga keliru. Anda baca Anguttara Nikaya. Sang Buddha meletakkan berdana ke para biku, berdana ke kami para biku, urutan 11. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Saya nggak hafal persisnya. Tapi urutan pertama, istri dan anak. Kalau yang laki-laki. Ya, berarti kalau yang perempuan, suami dan anak. Itu number 1. Nomor 2-nya apa? Orang tua. Ke orang tua nomor 2, Bante. Mungkin karena zaman itu orang tua banyak anak. Di nomor 2 kan aja hidup. Ngerti ya? Di nomor 2 kan aja hidup sudah layak. Lalu nomor 3 apa? Yang deket-deket semua. Ya, saudara dekat. Bahkan yang nomor 4 atau nomor 5 itu adalah pembantu di rumah. Sang Buddha itu sangat bijaksana. Orang yang dekat dijaga dulu. Baru saudara, baru teman. Ya, teman baik, saudara jauh, teman jauh, dan yang lainnya. Kami biku urutan 11. Kalau Anda merasa dekat dengan Bante Damadiro, merasa dekat dengan saya, paling mentok saya naik level jadi teman baik. Betul ya? Jadi Kalyanamita itu udah paling mentok. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang dijaga siapa dulu? Keluarga. Ya, yang dijaga keluarga dulu. Ya, masak yang enak, orang tua dulu. Ya, kalau rumahnya nggak jauh, anterin. Ya, masak yang enak, suami. Setiap hari masak yang enak, makanan favorit Bante A, Bante B. Amsyong suaminya. Ya, ya, Bante urutan 11. Baik. Lanjut. Belum bosan ya? Baik. Ini agak tinggi ya. Siap-siap ya. Mau minum kopi dulu enggak? Harus bisa membedakan Buddhism sebagai agama dan Buddhism sebagai spiritualisme. Nah, ini dalam ini. Ya, Buddhism as a religion and Buddhism as spiritualism. Spiritualisme. Apa bedanya? Kalau kita bercerita agama Buddha sebagai agama, ya, maka kita akan bercerita apa? 1, organisasi. 2, budgeting. Nggak ada budget, nggak bisa ini AC pakai uang listrik ini. Betul nggak? Ya, budgeting. Kita cerita apa? Manajemen. Kita cerita apa? Hierarki. Kita cerita apa? Jumlah angka. Umat ada berapa? Beberapa wihara ada absennya. Betul? Ya, itu masalah sebagai agama. Kenyataannya, ketika Sang Buddha masih hidup, beliau hanya fokus satu hal. Spiritualisme. Yang fokus ke bidang agama adalah murid-murid beliau setelah beliau wafat. Ya, yaitu Bapak Ibu Saudara semua yang jadi pengurus wihara, yang pakai ini baju patria ya. Nah, yang pakai baju patria ini muncul setelah Sang Buddha wafat. Betul ya?
Jadi volunteer Patria bisa stres enggak? Bisa stres juga. Kadang proyek besar itu stres. Bisa berantem juga kadang. Betul ya? Lalu orang berpikir, belajar agama Buddha malah jadi berantem. Enggak. Kita harus bisa membedakan sebagai religion sama sebagai spiritualisme. Kalau udah ngurus ITC, acara 2,5 M, 3 M, nggak mungkin lah nggak ada konflik. Betul ya? Si A maunya gudeg, si B maunya Kentucky. Ya udah. Konflik. Tapi itu bukan salah Buddhisme. Ya, itu adalah proses dari berorganisasi. Wajar terjadi. Konflik itu untuk apa? Untuk nyocokin ide. Nah, yang perlu kita sadari adalah selesai konflik harus ada solusi. Kalau bisa jangan konflik. Kalau bisa jangan konflik. Tapi kalau sampai konflik pun harus selesai dengan solusi. Setelah itu berdamai. Setelah itu mendewasakan diri. Setelah itu jangan sering konflik. Begitu ya? Kalau spiritualisme, Bante, cuma 7. Nggak ada cerita lain. Ya, cuma 7. Apa yang 7, Bante? Adosa, aloba, amoha. Tidak marah, tidak serakah, tidak sombong. Kita tes ya. Untuk apa berdana? Latihan supaya tidak gampang serakah. Itu yang benar. Ada yang nggak benar juga. Supaya bisnis makin lancar, Bante. Nah, itu berdana tapi masih ada serakahnya. Not bad lah untuk pemula ya. Nggak apa-apa lah. Berdana di tahap awal supaya ngasih 100.000 ngarapnya 1 M. Ya kan begitu ya. Beli capcay kasih Bante. Bante ini capcay Bante. Restorannya best punya. Doakan ya Bante bisnis saya jadi 3 cabang. Gitu. 100.000 ganti 1 M. Nah biku juga nggak apa-apa. Ya semoga sukses ya. Semoga lancar. Ada nggak keserakahan di balik berdana itu? Nggak sadar ya? Tapi nggak apa-apa, tahap awal nggak apa-apa. Harus dipuji. Ini ceramah Bante Dhammadiro di Perbaungan. Mungkin 2 tahun yang lalu. Orang berdana, alasannya baik, alasannya belum sempurna. Harus dipuji, betul? Nanti kan dia sering datang ke wihara, berkembang. Nah, yang sudah spiritualnya tinggi, ketika dia berdana, Anda tanyain, kamu berdana untuk apa? Latihan ngurangi keserakahan. Itu aja belum tentu 100%. Manusia itu belum tentu 100%. Saya belajar latihan ngurangi keserakahan. Dalam hati kecil keluar bisik-bisik. Sama supaya semoga toko jadi 5 cabang. Ya, tapi not bad ya. 70% ngurangi kemelekatan, 30% supaya ada karma baik. Semoga anak saya aman-aman kuliah di luar negeri. Betul? Manusiawi, tidak apa-apa. Berproses, berproses, berproses. Adosa, aloba, amoha. Semua 5 sila, dana, dengar dharma, meditasi, adosa, aloba, amoha. Tambah 4 lagi. Metta, karuna, mudita, ubeka. Selesai. Jadi kalau ada yang nanya saudara-saudari, spiritualisme itu apa sih? Jawabnya itu. Adosa, aloba, amoha. Metta, karuna, mudita, ubeka. Kita buktiin. Orang yang dianggap suci oleh semua orang. Satu negara nganggap ini orang suci. Begitu dia merendahkan seseorang, gak ada yang mau nganggap dia orang suci. Betul? Kasih contoh yang lain. Ada satu orang, semua orang menganggap dia orang suci. Semua orang, termasuk kita. Misalkan ya. Lalu satu ketika dia datang, kita cuma nanyain begini. Hari ini nginap apa enggak ya? Langsung dia banting, ini vas bunga dia banting, hiolo dia banting. Saya baru datang. Nanya saya, kapan pulang? Nanya saya nginap apa enggak? Mau ngusir saya ya? Buar, barang dibanting-banting semua. Anda masih mau nganggap dia orang suci? Anda lihat sendiri. Suci itu tidak bisa dihadiahkan. Ya, suci itu adalah hasil latihan. Spiritualisme itu
bahasa universalnya hanya 7. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upeka. Kalau mau dikurangi boleh. 3 tok. Adosa, aloba, amoha. Apa itu adosa, aloba, amoha? Nibbana. Habis. Ya. Itu jawabannya ya. Panjang banget ya. Dapat enggak kesimpulannya? Dapat Bante. Ya. Masih boleh yang kedua Bante. Boleh. Yang kedua sambungannya Bante. Iya. Kalau kata Buddha pada akhirnya rakit itu harus ditinggalkan. Ya. Jadi kapan yang disebut rakit itu harus ditinggalkan Bante? Pencapaian nibbana. Oh, pencapaian itu. Ya. Pencapaian nibbana. Ya. Ini sangat teknis. Tetapi semua yang adanya itu adalah bagian dari consciousness. Tapi ini teknis sekali ya. Saya hanya kasih sedikit, sisanya nanya Bante Damadiro. Ya, ini teknis sekali ya. Kalau terlalu mendalam, saya kesulitan juga menjawab. Nya itu artinya berhubungan dengan sesuatu yang kita ketahui. Sanya, winyana, ya, yang adanya, nyanya, panya, ya, sesuatu yang kita ketahui. Ketika seseorang mencapai nibbana, bahkan kesadaran itu lenyap dalam dirinya. Ya. Jadi ketika seseorang mencapai nibbana, tidak ada winyana di dalam nibbana. Ya, jadi itu teknis yang sangat tinggi, tidak bisa dibayangkan. Kita hanya bisa belajar teorinya, tapi kita nanti benar-benar mengerti kalau kita mencapai nibbana. Ya, jadi ketika kita mencapai nibbana, ibarat kata kita meninggalkan semuanya. Begitu ya. Baik Bante, Anumodana Bante. Sama-sama.